Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emma Amalia Salihah, NPM 05. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai grup isometri. Nah, sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari 4 isometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita mempelajari tentang sistem yang berlaku pada komposisi isometri tersebut. Dan sistem dimaksud adalah grup isometri. Nah, berikut ini terdapat definisi 6.2, yaitu suatu himpunan S bukan himpunan kosong dan operasi bundaran yang dinotasikan dengan S bundaran disebut grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, S tertutup terhadap operasi bundaran. Artinya, untuk setiap A, B elemen S, A bundaran B bundaran S. 2. Operasi bundaran asosiatif pada S. Artinya, untuk setiap A, B, C elemen S, A bundaran B bundaran C sama dengan A bundaran B bundaran C. 3. Ada unsur identitas. Untuk setiap anggota S, artinya terdapat E elemen S. Untuk setiap A elemen S, maka A bundaran E sama dengan E bundaran A sama dengan A. 4. Untuk setiap anggota S mempunyai balikan di S, artinya untuk setiap A elemen S terdapat B elemen S, maka A bundaran B sama dengan B bundaran A sama dengan E. Nah, pada modul yang pertama, kita telah mempelajari mengenai transformasi dan komposisinya. Dan perlu diingat bahwa komposisi transformasi bisa bersifat tertutup, asosiatif, mempunyai identitas, dan setiap transformasi mempunyai balikan yang tunggal. Maka jelas kita dapat menyatakan bahwa himpunan transformasi dengan operasi komposisi merupakan suatu grup yang disebut grup transformasi. Akan tetapi, untuk jelasnya, kita akan mempelajari contoh berikut ini. Misalkan S adalah himpunan transformasi dan bundaran adalah operasi komposisi. Apakah S bundaran merupakan grup? Untuk itu, kita harus mengecek dipenuhi atau tidaknya keempat aksioma grup tersebut. Pengecekannya kita gunakan teorema-teorema yang telah dibahas pada modul-modul sebelumnya. Aksioma 1. Ambil T1 dan T2 di S. Menurut teorema, komposisi T2 bundaran T1 adalah transformasi. Oleh karena itu, T2 bundaran T1 elemen S. Jadi, aksioma ketertutupan dipenuhi. Aksioma 2, ambil T1, T2, dan T3 di S. Menurut teorema, komposisi transformasi bersifat asosiatif, yaitu T1 bundaran T2 bundaran T3 sama dengan T1 bundaran T2 bundaran T3. Jadi, aksioma kedua dipenuhi. Aksioma yang ketiga, ada transformasi identitas I yang didefinisikan I P sama dengan P untuk setiap P elemen V. Maka jelas I elemen S. Dengan demikian, untuk semua transformasi I elemen S berlaku T bundaran I sama dengan I bundaran T sama dengan T. Jadi eksistensi identitas untuk operasi komposisi dipenuhi. Nah, untuk aksioma 4, ambil T elemen S. Menurut teorema, setiap transformasi mempunyai balikan. Maka dari itu, T bundaran T inverse sama dengan T inverse sama bundaran T sama dengan I. Atau untuk setiap T elemen S, berapa ada T inverse elemen S. Sehingga T bundaran T inverse sama dengan T inverse bundaran T sama dengan I. Jadi, eksistensi balikan dipenuhi. Karena keempat aksioma grup tersebut dipenuhi, maka S bundaran adalah grup.
Grup S bundaran disebut pula grup transformasi, sebab S merupakan transformasi. Nah, berikut ini akan diperlihatkan grup yang himpunannya merupakan himpunan bagian dari S. Misal kita bentuk himpunan C sama dengan mu T, I. Kita tahu bahwa pencerminan terhadap garis T yang dinotasikan dengan mu T merupakan transformasi menurut teorema. Pemetaan identitas I juga didefinisikan I P sama dengan P untuk setiap P di bidang merupakan transformasi menurut teorema. Jadi C sama dengan mu T, I merupakan himpunan bagian dari S. Jadi dapat ditulis C himpunan bagian S. Akan diperiksa bahwa C sama dengan mu T, I terhadap operasi komposisi bundaran yang dinotasikan C bundaran merupakan grup. Nah, ya, aksioma 1 menurut teorema mu T bundaran mu T sama dengan I karena pencerminan involusi. Mu T bundaran I sama dengan I bundaran mu T sama dengan mu T. Untuk sebarang mu T dan I bundaran I sama dengan I. Dengan demikian, komposisi dua unsur sebarang di C adalah juga di C. Jadi, aksioma ketertutupan dipenuhi. Aksioma 2, karena mu T dan I transformasi, maka komposisinya pasti bersifat asosiatif atau teorema, atau berdasarkan teorema. Jadi, aksioma 2 dipenuhi. Aksioma 3, jelas I merupakan netral atau identitas untuk operasi komposisi di C, sebab untuk X elemen C berlaku XI sama dengan IX sama dengan X. Jadi aksioma 3 dipenuhi. Nah, untuk aksioma keempat, aksioma 4, karena mu T dan I transformasi, maka mu T dan I mempunyai balikan. Kita tahu bahwa mu T, bundaran mu T sama dengan I, karena pencerminan involusi. Jadi mu T inverse sama dengan mu T, karena I transformasi identitas, maka balikannya juga dirinya sendiri. Dengan demikian, untuk setiap X elemen C terdapat Y elemen S, sehingga X, Y sama dengan YX sama dengan I. Berdasarkan uraian di atas, keempat aksioma grup dipenuhi. Nah, berikut akan kita perlihatkan bahwa isometri dengan operasi komposisi membentuk grup. Karena ada beberapa isometri yang belum diperlihatkan hasil komposisinya, maka terlebih dahulu akan kita perhatikan komposisi tersebut. Ada 4 isometri dasar yang telah dibahas, yaitu pencerminan, translasi, rotasi, dan refleksi geser. Dari keempat isometri tersebut, yang termasuk isometri langsung adalah rotasi dan translasi, sementara yang termasuk isometri lawan adalah pencerminan dan refleksi geser. Nah, telah kita bahas mengenai dua komposisi pencerminan yang dapat membentuk suatu translasi atau rotasi. Kapan hal tersebut terjadi? Sementara itu, komposisi dari sepasang refleksi, translasi, atau rotasi menghasilkan refleksi geser. Bagaimana jika kita membentuk komposisi antara refleksi geser dengan salah satu di antara refleksi, translasi, rotasi, atau dengan refleksi geser sendiri? Apakah terbentuk isometri yang baru? Nah, untuk hal di atas, maka kita bentuk komposisi antara refleksi geser dengan translasi. Misal, gamma adalah refleksi geser dengan sumbu garis T, yaitu gamma sama dengan gamma AB bundaran mu T dengan garis AB sejajar T, dan gamma CD adalah sebuah translasi, maka gamma CD bundaran gamma sama dengan gamma CD bundaran kurung gamma AB bundaran mu T sama dengan gamma CD bundaran gamma AB bundaran mu T. Karena translasi dengan operasi komposisi tertutup, maka berarti ada garis EF, sehingga
gamma CD bundaran gamma AB sama dengan gamma EF. Dengan demikian, gamma CD bundaran gamma sama dengan gamma EF bundaran mu T. Jika garis EF tegak lurus T, maka gamma EF bundaran mu T adalah pencerminan terhadap garis yang sejajar T. Jika garis EF tidak tegak lurus T, maka bundaran EF maka gamma EF bundaran mu T adalah refleksi geser. Dengan demikian, gamma CD bundaran gamma adalah sebuah pencerminan atau refleksi geser. Dengan demikian, gamma CD bundaran gamma adalah sebuah pencerminan atau refleksi geser. Bagaimana jika komposisi yang kita bentuk adalah gamma bundaran gamma CD? Nah, kita tahu bahwa gamma bundaran gamma CD sama dengan gamma AB bundaran mu T bundaran gamma CD. Dan gamma AB bundaran mu T sama dengan mu T bundaran gamma AB untuk garis AB sejajar T. Maka gamma bundaran gamma CD sama dengan mu T bundaran gamma AB bundaran gamma CD sama dengan mu T bundaran gamma AB bundaran gamma CD sama dengan mu T bundaran gamma CD bundaran gamma AB sama dengan mu T bundaran gamma EF merupakan refleksi atau refleksi geser. Dengan demikian, komposisi refleksi geser dengan translasi adalah sebuah refleksi atau refleksi geser. Nah, berikut ini bentuk komposisi antara refleksi geser dengan refleksi. Misal gamma sama dengan gamma AB bundaran mu T dengan garis AB sejajar T, dan mu S adalah refleksi terhadap garis S, maka mu S bundaran gamma sama dengan mu S bundaran gamma AB bundaran mu T sama dengan mu S bundaran mu T bundaran gamma AB sama dengan mu S bundaran mu T bundaran gamma AB. Jika S sejajar T, maka mu S bundaran mu T adalah translasi. Akibatnya, mu S bundaran mu T bundaran gamma AB adalah translasi. Jika S berpotongan dengan T, maka mu S bundaran mu T adalah rotasi. Akibatnya, mu S bundaran mu T bundaran gamma AB adalah rotasi. Dengan demikian, komposisi mu S bundaran gamma adalah suatu translasi atau rotasi. Bagaimana bila komposisi yang dibentuk adalah gamma bundaran mu S? Kita tahu bahwa gamma bundaran mu S sama dengan gamma AB bundaran mu T bundaran mu S sama dengan gamma AB bundaran mu T bundaran mu S. Jika T sejajar S, maka gamma bundaran mu S adalah translasi. Mengapa? Sedangkan jika T tidak sejajar S, maka gamma bundaran mu S adalah rotasi. Mengapa? Nah, maka dari itu, komposisi refleksi geser dengan refleksi adalah sebuah translasi atau rotasi. Nah, kesimpulan dari hal-hal yang telah kita bahas di atas dapat kita lihat dan kita pelajari pada tabel berikut ini, yaitu tabel 6.1. Ini teman-teman dapat melihat pada tabel ini. Nah, tabel di atas itu disebut dengan tabel Cayley dengan operasi komposisi isometri. Nama Cayley diambil dari nama orang yang mengemukakan ide pertama mengenai model hasil operasi dalam bentuk tabel seperti di atas, yaitu Arthur Cayley. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tak ada isometri lain sebagai hasil komposisi dua buah isometri yang telah kita bahas, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser. Dengan demikian, kita peroleh teorema 6.9, yaitu himpunan isometri G yang anggotanya refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser adalah tertutup terhadap operasi komposisi.
Nah, dengan menggunakan teorema 6.9, maka bila kita bentuk komposisi terhingga dari isometri pada G, hasilnya selalu pada G. Maka dari itu, tak ada isometri lain selain isometri yang ada pada G. Bagaimana mengenai setengah putaran? Kita tahu bahwa setengah putaran adalah sebuah rotasi yang pusatnya adalah titik pusat setengah putaran itu. Dan besar sudutnya adalah min 180 derajat atau 180 derajat. Maka jelas isometri ini juga merupakan anggota G. Kita kembali ke pernyataan semula, yaitu kita akan memperhatikan bahwa himpunan isometri-isometri dengan operasi komposisi adalah sebuah grup. Apabila G himpunan dan yang dimaksudkan bundaran adalah operasinya, apakah G bundaran merupakan grup? Untuk itu kita periksa sebagai berikut. Nah, di sini kita memeriksa dengan aksioma-aksioma tadi, atau dengan 4 aksioma. Aksioma yang pertama, menurut teorema di atas, operasi bundaran tertutup pada G. Jadi, aksioma 1 terpenuhi. Aksioma kedua, karena anggota G terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser yang merupakan isometri, operasi komposisi bersifat asosiatif. Jadi, aksioma 2 terpenuhi. Nah, aksioma yang ketiga, identitasnya adalah I dengan I, X sama dengan X. Kita tahu bahwa transformasi identitas I seperti di atas merupakan isometri. Jadi, aksioma ketiga ini terpenuhi. Selanjutnya yang keempat, aksioma yang keempat, isometri-isometri di G merupakan transformasi. Sementara itu, setiap transformasi memiliki balikan. Jadi, setiap anggota G memiliki balikan. Misal, mu T balikannya mu T, rho A, V balikannya rho A, min V. Gamma AB balikannya gamma BA, dan gamma CD mu V balikannya adalah mu V gamma CD. Dengan demikian, aksioma 4 terpenuhi. Nah, keempat aksioma grup di atas telah terpenuhi, maka G bundaran merupakan grup. Karena G merupakan himpunan-himpunan isometri, maka G bundaran merupakan grup isometri. Nah, kita lihat kembali pada contoh grup C bundaran dan S bundaran pada halaman sebelumnya yang telah kita pelajari. Karena C bagian dari himpunan bagian dari S, maka grup C bundaran merupakan subgrup dari grup S bundaran. Nah, di sini terdapat definisi 6.3 yang berisi jika H himpunan bagian G dengan H bukan himpunan kosong, G bundaran adalah grup. Dan jika H bundaran grup, maka H bundaran disebut subgrup dari grup G bundaran. Nah, berikut ini terdapat contoh-contoh yang dapat kita pelajari, tapi di sini kita akan membahas satu contoh. Nah, di sini ada contoh 6.3. Himpunan T merupakan himpunan semua translasi. Maka T dapat ditulis T sama dengan gamma N AB, di mana N bilangan bulat dan bundaran adalah operasi komposisi. Periksa apakah T bundaran merupakan grup. Nah, penyelesaiannya kita periksa dulu aksioma-aksioma yang 4 itu. Nah, aksioma 1, menurut teorema, operasi bundaran atau komposisi tertutup pada himpunan translasi. Nah, jadi aksioma ketertutupan dipenuhi. Aksioma yang kedua, juga menurut teorema operasi komposisi pada translasi bersifat asosiatif. Jadi aksioma 2 juga terpenuhi. Nah, aksioma yang ketiga, translasi gamma N AB dengan N sama dengan 0, maka berarti gamma 0 AB merupakan identitas. Sehingga gamma N AB bundaran gamma 0
AB sama dengan gamma 0 AB bundaran gamma N AB sama dengan bundaran N AB. Jadi identitasnya ada yaitu Y0 yaitu gamma 0 AB. Nah, yang aksioma 4, balikan dari gamma NAB adalah gamma minus N AB, sebab gamma NAB bundaran gamma minus NAB sama dengan gamma minus NAB bundaran gamma NAB sama dengan gamma 0 AB. Jadi ada inverse atau balikan untuk tiap translasi gamma NAB, yaitu gamma minus NAB. Karena aksioma 1 sampai dengan aksioma 4 dipenuhi, maka T bundaran merupakan grup. Karena T himpunan bagian dari G, di mana G bundaran dan T bundaran grup, maka T bundaran disebut subgrup dari G bundaran. Atau himpunan translasi-translasi dengan operasi komposisi merupakan subgrup dari grup isometri. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.